Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan, kelapangan dan keluangan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita insyaallah pada pertemuan atau pembahasan kali ini, yakni faedah yang ke-16, kita akan membahas sebuah faedah yang sangat agung, yang sangat mulia. Asy-Syaikh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, beliau membawakan sebuah faedah. Beliau mengatakan faidatun at-tauhidu wal ubudiyah. Faedah tentang tauhid dan ubudiyah atau beribadatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau membawakan sebuah hadis yang sangat mulia, yang sangat agung. Beliau mengatakan fil musnadi wa sahihi Abi Hatim min hadithi Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala. Di dalam kitab Al-Musnad, ini maksudnya adalah Musnad Ahmad dan juga Sahih Abi Hatim, dari hadis sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridho beliau. Beliau pernah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ma asaba abdan hammun wala huznun aw haznun faqala, tidaklah seorang hamba ditimpa kegelisahan, kegundah gulanaan atau kesedihan, kemudian ia membaca doa, Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadika madin fiyya hukmuka adlun fiyya qada'uka as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak an taj'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa'a huzni wa dhihaba hammi wa ghammi illa adhaballahu hammahu wa ghammahu wa abdalahu makanahu faraha. Orang yang membaca doa tersebut, maka niscaya Allah akan menghilangkan kecemasan, kegundah gulanaan ataupun kesedihannya. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makna doa yang barusan kami bacakan tadi adalah Allahumma inni abduk. Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hambamu. Ibnu abdika, anak hamba laki-lakimu. Ibnu amatik, anak hamba perempuanmu. Nasiyati biyadik, ubun-ubunku berada di tanganmu. Madin fiyya hukmuk, hukummu berlaku atasku. Adlun fiyya qada'uk, takdir atau ketentuanmu adil bagiku. As'aluka bikulli ismin huwa lak, aku memohon kepada engkau ya Allah dengan setiap nama yang engkau miliki. Sammaita bihi nafsak, yang dengannya engkau menamakan dirimu sendiri. Au anzaltahu fi kitabik, atau yang engkau turunkan ia di dalam kitabmu.
au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau yang engkau ajarkan ia kepada seseorang dari makhlukmu, awista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau yang hanya engkau ketahui sendiri, yang engkau sembunyikan dalam ilmu ghaibmu, an taj'alal qur'ana rabi'a qalbi, kiranya engkau jadikan Al-Qur'an ini sebagai penyejuk hatiku, wa nura sadri, dan cahaya di dadaku, wa jalaa huzni, pelipur laraku, wa dhahaba hammi wa ghammi, serta pengusir kecemasan dan keresahanku. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka para sahabat ketika mendengar doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, mereka akhirnya bertanya, faqalu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afala nata'allamahunna, bolehkah kami mempelajari atau menghafal doa-doa tersebut atau kalimat-kalimat dalam doa tersebut? Qala bala, beliau menjawab iya. Bahkan beliau menambahkan, yang bagi liman sami'ahunna ay yata'allamahunna, selayaknya siapa saja yang pernah mendengarkan doa tadi mempelajarinya. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang agung ini mengandung beberapa perkara yang sangat agung, yaitu berupa perkara tauhid dan juga peribadatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Syekh menjelaskan, fatadammana hadzal haditsul azimu umuran minal ma'rifati wat tauhidi wal ubudiyah. Hadis yang agung ini mengandung beberapa penjelasan tentang ma'rifatullah, pengenalan hamba kepada Allah, wat tauhid, dan juga tauhid, wal ubudiyah, dan juga ubudiyah atau peribadatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Minha, di antaranya, jadi Syekh di sini menyebutkan banyak, di antaranya beliau menjelaskan, anna da'iya bihi saddara su'alahu biqaulihi inni abduka ibnu abdika ibnu amatik, bahwa hamba yang berdoa dengan doa ini mengawali permohonannya atau doanya dengan ucapan, inni abduk, sesungguhnya aku adalah hambamu, ibnu abdik, anak hamba laki-lakimu, ibnu amatik, anak hamba perempuanmu. Wa hadza yatanawalu man fawqahu min abaihi wa ummahatihi la abawaihi Adam wa Hawa. Ungkapan ini mencakup bapak-bapak dan ibu-ibu leluhur dia sampai kepada kedua orang tuanya yang pertama, yakni Adam dan Hawa. Wa fi dzalika tamallukun lahu wastihda'un baina yadayhi. Ungkapan ini menyiratkan permohonan yang sangat mendalam dan kerendahan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa'tirafun bi annahu mamlukuhu wa aba'uhu mamalikuhu. Demikian juga ia menyiratkan pengakuan bahwa yang berdoa tadi atau yang memohon tadi adalah hambanya, sebagaimana aba'uhu, kakek-kakeknya atau nenek moyangnya, mamalikuhu, juga merupakan hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annal abda laisa lahu ghaira babi sayyidihi wa fadlihi wa ihsanihi. Dan tidak ada sesuatu yang bisa dilakukan oleh seorang hamba selain mengetuk babu sayyidihi, pintu dari tuannya atau Rabbnya, pintu Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk memohon fadl wal ihsan, untuk memohon karunia dan juga
kebaikan atau kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anna sayyidahu in ahmalahu wa tahalla anhu halaka. Apabila Rabbnya tidak memperhatikannya atau mengacuhkannya, maka pasti hamba tersebut akan binasa. Walam yu'wihi ahadun. Tidak ada seorang pun yang dapat melindungi. Walam ya'tifu alaihi. Tidak ada yang bisa mengasihi dia. Bal yadhi'u a'dama dai'atin. Bahkan ia akan musnah dengan semusnah-musnahnya. Fatahta hadzal i'tiraf, maka di balik potongan doa ini juga terkandung makna inni la ghinan bi angka tarfata ain. Sesungguhnya aku, yakni seorang hamba, tidak dapat terlepas darimu ya Allah sekejap mata pun. Walaysa li man a'udzu bihi wa aludu bihi ghairu sayyidil ladzi ana abduhu. Tidak ada sesuatu yang dapat kujadikan tempat berlindung dan bernaung selain kepada Tuanku atau Rabbku, Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzi ana abduhu, yang telah menjadikanku sebagai hambanya. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian Syekh melanjutkan, wa fi dhimni dzalikal i'tiraf, di dalam ungkapan ini juga tersirat sebuah pengakuan bi annahu marbubun, bahwasanya ia adalah seorang hamba yang sepenuhnya berada di bawah marbub, pemeliharaan Allah Subhanahu wa ta'ala, mudabbarun, pengaturan Allah Subhanahu wa ta'ala, ma'murun manhiyun, di bawah perintah dan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti dia tinggal melaksanakan hal itu. Innama yatasarrafu bihukmil ubudiyyati la bihukmil ikhtiyari li nafsihi. Dia hanya melaksanakan apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah sebagai bentuk ubudiyah atau peribadatannya dia. La bihukmil ikhtiyari li nafsihi, bukan melaksanakan kehendak dirinya sendiri. Falaisa hadza sya'nul 'abdi, karena berbuat sesuai kehendak sendiri bukanlah karakter seorang hamba. Bal sya'nul muluki wal ahrari, akan tetapi ia merupakan karakter para raja dan orang-orang yang merdeka. Adapun hamba, kita semuanya adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, budaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ammal 'abidu fatasarrafuhum ala mahdil ubudiyyati. Adapun para budak, kita semuanya adalah para budak, maka tugas mereka hanyalah sekedar mengabdi kepada tuan atau majikannya. Kita mengabdi kepada Allah karena tuan atau majikan kita ibaratnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahaula'i abidut ta'ati al-mudhafuna ilaihi subhanahu fi qawlihi. Orang-orang yang bersikap demikian adalah para hamba yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala menisbatkan penyebutan mereka kepada dirinya di dalam firman-Nya, inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Sesungguhnya terhadap hamba-hambaku, ini maksudnya adalah hamba-hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, laisa laka alaihim sultan, engkau wahai iblis tidaklah dapat berkuasa atas mereka. Jadi kalau orang itu taat kepada Allah, ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka setan pun tidak akan bisa menggoda mereka, tidak akan mampu menguasai mereka. Wa qawlihi wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Adapun hamba-hamba Ar-Rahman, ibadur Rahman, hamba-hamba Allah Ar-Rahman yang maha pengasih. Ini maksudnya adalah hamba-hamba yang taat kepada Ar-Rahman, hamba-hamba yang ibadahnya ikhlas karena Ar-Rahman, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Orang-orang yang berjalan di atas muka bumi dengan rendah hati, bukan sombong karena kekayaannya, karena kedudukannya,
karena kecerdasannya, bukan. Akan tapi mereka semuanya adalah hambanya, hamba Allah. Maka tidak layak mereka berada di atas muka bumi melakukan kesombongan-kesombongan karena hal-hal tadi. Wa man adahum abidul qahri war rububiyyati. Adapun manusia yang durhaka kepada Allah, mereka dikatakan hamba sebatas karena Allah lah yang memiliki mereka. Fa idhafatuhum ilaihi ka idhafati sairil buyuti ila mulkihi. Maka penisbatan mereka kepada Allah sama seperti penisbatan semua rumah kepada kekuasaannya, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa idhafatu ulaika, ini kebalikannya. Dan berbeda halnya dengan penisbatan hamba-hamba Allah yang taat tadi itu. Ka'idhafatil baitil haram ilaihi, seperti penisbatan Baitullah al-Haram yang ada di Makkah kepada Allah. Oh, ini Baitullah, oh, ini rumahnya Allah. Nah, ini maksudnya adalah kehormatan rumah tersebut atau kedudukan rumah tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika hamba dinisbatkan kepada Allah, berarti itu adalah penghormatan kepada hamba tersebut. Ibadur Rahman atau Abdullah atau Abdurrahman. Ini adalah hamba Allah Ar-Rahman. Ini adalah hamba Allah atau hambanya Ar-Rahman. Maka itu menunjukkan penghormatan hamba tersebut. Wa idhafatu naqatihi ilaihi, dan juga seperti penisbatan ontanya Allah kepada Allah. Ini sebagaimana dulu dikisahkan ontanya Nabi Soleh, unta yang dimuliakan. Wadaruhul ladhi hiyal jannatu ilaihi. Demikian juga seperti penisbatan rumah yang maksudnya adalah surga yang dinisbatkan kepada Allah. Jannatullah, oh ini surganya Allah. Jannatur Rahman, ini surganya Ar-Rahman. Ini menunjukkan penghormatan terhadap surga tersebut. Wa idhafatu ubudiyati rasulihi ilaihi. Demikian juga seperti penisbatan pengabdian Rasulnya, penghambaan Rasulnya, peribadatan Rasulnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biqaulihi, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Ta'ala, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan ala abdina, kepada hamba kami. Hamba kami di sini adalah maksudnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ketika dalam perkara-perkara yang sangat agung, yang sangat besar, Allah tidak menyebut sebagai Rasul, justru Allah menyebut sebagai hambanya, ala abdina, kepada hamba kami. Walaupun kedudukannya sangat tinggi sebagai hamba dan utusan Allah. Demikian juga dalam firman-Nya yang lain, Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari. Bi abdihi, hambanya di sini maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi karena peristiwanya adalah peristiwa yang sangat agung, Allah tidak menyebut dengan Rasulnya, akan tapi justru dengan penyebutan hamba. Bi abdihi, hambanya. Juga dalam firman-Nya yang lain, wa annahu lamma qama abdullahi yad'u, dan bahwasanya tatkala hamba Allah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berdiri menyembahnya. Ini semuanya menunjukkan bahwasannya penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kedudukan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.